Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Yulianingsi dengan NIM 2021-03-095, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Philharmonia Makassar. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS atau kuliah evaluasi kinerja rumah sakit yang diampu oleh Ibu dosen Sriani Windarti SKM Kelas. Di sini tugas UAS-nya yaitu berupa review jurnal internasional terkait mata kuliah tersebut. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Assessing Total Quality Management atau TQM, Effect on Hospital Performance in Ghana Using a Non-Probabilistic Approach, the Case of Greater Accra Regional Hospital. Yaitu di sini saya mengambil secara garis besar yang akan saya bahas yaitu terkait apa itu TQM, Total Quality Management, tujuan dan metode penelitian, latar belakang, hasil yang diperoleh, kesimpulan, dan syarat. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu TQM. Total Quality Management atau TQM adalah manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan jangka panjang. TQM melibatkan semua anggota organisasi untuk mencapai tujuan melalui budaya kerja yang berfokus pada kualitas, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara penerapan faktor-faktor keberhasilan Total Quality Management (TQM) dan kinerja rumah sakit dengan mengumpulkan pandangan karyawan dan pasien di Rumah Sakit Regional Greater Accra, yaitu sebuah penyedia layanan kesehatan publik sekunder utama di Ghana. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional dengan teknik penelitian kuantitatif pada analisisnya. Penelitian ini didasarkan pada atau menggunakan kuesioner terstruktur tertutup yang diisi sendiri oleh 250 responden. Untuk analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS. Latar belakang penelitian ini yaitu menyoroti betapa pentingnya Total Quality Management atau TQM dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. TQM sebagaimana didefinisikan oleh ISO adalah pendekatan manajemen yang berpusat pada kualitas dengan partisipasi semua anggota organisasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi serta masyarakat. TQM telah memainkan peran penting dalam pelayanan kesehatan modern, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan dan keberhasilan organisasi. Kemudian dari hasil analisis penelitian ini dapat diperoleh terdapat 9 faktor Total Quality Management atau TQM, yaitu yang pertama ada kepemimpinan manajemen puncak, yang kedua kebijakan mutu, yang ketiga peran departemen mutu, yang keempat manajemen kualitas pemasok, yang kelima manajemen proses, yang keenam fokus pada pelanggan, yang ketujuh informasi dan analisis kualitas, yang kedelapan hubungan karyawan, dan yang kesembilan yaitu pelatihan. Adapun nilai yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat nilai sebesar 0,06 untuk HP atau hasil penelitian yang mengacu pada kinerja yang berkaitan langsung dengan hasil perawatan pasien, yaitu sebesar 0,66 dan nilai sebesar 0,65 untuk NHP atau non hasil penelitian yang mengacu pada kinerja yang berhubungan dengan aspek administrasi, manajemen, atau kegiatan non-klinis lainnya. Yaitu menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 66% variasi dalam kinerja klinis dan 65% variasi dalam kinerja non-klinis NHP rumah sakit. Artinya, faktor-faktor Total Quality Management yang dimasukkan dalam model yaitu memberikan kontribusi yang cukup besar dalam memprediksi kinerja rumah sakit. Kemudian selanjutnya yaitu faktor kepemimpinan manajemen puncak merupakan prediktor atau faktor utama terkuat yang mempengaruhi kinerja rumah sakit dengan nilai sebesar 0,856 untuk HP dan 0,757 untuk NHP. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka semakin kuat juga pengaruhnya. Ini menunjukkan bahwa komitmen dan dukungan dari manajemen puncak sangat penting dalam mengimplementasikan TQM dan meningkatkan kinerja rumah sakit. Semua faktor TQM tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja klinis maupun non-klinis rumah sakit. Ini berarti penerapan faktor-faktor TQM seperti kepemimpinan kebijakan mutu, manajemen proses, fokus pelanggan, dan pelatihan karyawan memiliki dampak positif terhadap kualitas layanan medis serta operasional non-medis rumah sakit.
Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menguji pengaruh penerapan TKM terhadap kinerja rumah sakit yang mengeksplorasi pandangan karyawan dan pasien di Ghana, yaitu Ghana Acre Regional Hospital, yaitu sebagai penyedia utama layanan sekunder kesehatan. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan faktor-faktor manajemen mutu terpadu seperti komitmen puncak, kebijakan mutu, manajemen proses, dan fokus pelan-pelan memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja rumah sakit, baik dari aspek layanan klinis maupun operasional non-klinis. Implementasi TKM yang efektif terbukti dapat mendorong perbaikan kualitas layanan dan kinerja rumah sakit secara menyeluruh. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang pengaruh penerapan Total Quality Management (TQM) terhadap kinerja rumah sakit, ada beberapa area yang dapat ditingkatkan pada penelitian selanjutnya. Pertama, memperluas cakupan penelitian ke beberapa rumah sakit lain, baik publik maupun swasta, di wilayah yang berbeda, akan meningkatkan generalisasi hasil yang diperoleh. Yang kedua, menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan metode kualitatif seperti wawancara dan observasi dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, penting untuk memperjelas pengukuran variabel dependen kinerja klinis dan non-klinis rumah sakit. Kemudian selanjutnya, mengeksplorasi faktor konseptual seperti budaya organisasi, kepemilikan, dan ukuran rumah sakit juga dapat memberikan wawasan baru. Kemudian yang terakhir yaitu analisis lanjutan seperti pemodelan personal struktural dan studi longitudinal dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan antara TKM dan kinerja jangka panjang rumah sakit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.